Lucu, Dr. Tifa sok ngatur pasangan capres-cawapres, benar-benar buzzer yang gak jelas. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebagai warga negara, sebenarnya sah-sah saja mengusulkan siapa capres yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Siapa tahu capres yang diusulkan diakomodir oleh partai. Intinya selagi tidak memaksakan kehendak, silahkan mengusulkan nama-nama yang hendak didukung. Termasuk mengusulkan Farhad Abbas dan Mardhani Alisera sebagai pasangan capres-cawapres 2024 juga tidak masalah. Bahkan kalau mau yang lebih ekstrem lagi juga bisa mengusulkan Andisa Pohan berpasangan dengan Bunda Korla untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Karena selama ini orang sudah mulai bosan dengan AHY melulu, jadi coba sesekali istrinya yang disodorkan. Siapa tahu Partai Nasdem dan PKS berubah pikiran. Sementara buzzer Anies, Dr. Tifa justru mengusulkan pasangan Anies Hovifah melawan Prabowo Puan. Tinggal dikit lagi, cawapres kan Bu Hovifah. Anies Hovifah versus Prabowo Puan, mari bertarung secara adil, ujarnya melalui akun Twitter @Dr. Tifa. Anies Hovifah tidak masalah, tapi lawannya Prabowo Puan itu yang lucu. Kenapa gak sekalian Anies Hovifah melawan Ganjar Erlangga atau Ganjar Erick Thohir gitu? Ketahuan banget kalau dokter yang lebih banyak main medsos daripada berpraktek tersebut menganggap rendah Prabowo dan Puan. Dia yakin banget kalau Ketua Umum Gerindra dan Ketua DPR RI itu berpasangan akan mudah dikalahkan oleh Anies Hovifah. Padahal belum tentu. Karena walaupun Anies berpasangan dengan Gubernur Jatim yang konon katanya punya basis massa yang besar yang di kalangan Nahdliyin, kalau Tuhan tidak mengizinkan keduanya jadi presiden dan wapres, tetap saja gak jadi. Di samping itu juga ketahuan kalau Dr. Tifa ternyata tidak setuju AHY jadi cawapres Anies. Jadi semakin hari semakin banyak yang menunjukkan sikap menolak Ketua Umum Partai Demokrat itu berpasangan dengan Wan Anies. Mulai dari JK, Musni Umar, Nasdem, PKS, hingga yang teranyar si dokter merangkap buzzer Tifauzia Tiasoma. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi relawan Anies yang menyatakan ketidaksetujuannya AHY jadi cawapres ex-gubernur DKI tersebut. Dan kalau diperhatikan modal AHY memang cuma muka badak doang untuk jadi cawapres. Pasalnya pendukung partainya semakin hari semakin sedikit, kader Demokrat juga terus berulah. Teranyar Lukas NMB yang korupsi. Selain itu ada pula kader Demokrat yang pakai sabu dan ada yang video asusilanya tersebar di medsos. Jadi apa yang mau dibanggakan? Kemudian AHY tidak punya rekam jejak yang baik untuk dijadikan modal cawapres. Lawang pengalamannya cuma gagal nyalon gubernur DKI doang kok. Plus pensiunan dari tentara pangkat mayor. Oke lah dia punya Bapak SBY, tapi SBY kan sudah habis masanya, jadi tidak terlalu berpengaruh lagi di negeri ini. Yang ada kalau SBY turun gunung terus, AHY malah dicap sebagai anak manja. Makin antipati lah orang sama dia. Sedangkan untuk logistik, AHY juga tidak mau jor-joran seperti Sandiaga Uno dulu. Jadi kura-kura begini yang ada di benak para pendukung Anies. Selain kader Partai Demokrat, kalau mau Anies menang pada Pilpres 2024 mendatang, jangan pilih AHY sebagai wakilnya. Sesimpel itu. Lalu apa arti lain dari cuitan Dr. Tifa yang mengusulkan Anies Hovifah versus Prabowo Puan tersebut? Ganjar dianggapnya sebagai lawan terberat Anies. Itulah kenapa nama Gubernur Jateng itu tidak dimasukkannya ke situ sebagai lawan Anies. Bisa jadi Dr. Tifa selama ini rajin melihat hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar lebih tinggi dibandingkan Anies. Ada-ada saja kelakuan dokter gak jelas seorang ini. Kelihatan banget kalau dia sudah tidak adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Jadi bisa dibilang memang cukup banyak orang yang gak jelas di belakang Anies. Selain dokter yang gak jelas, lebih sibuk jadi buzzer daripada melayani pasien, ada juga ex-rektor gak jelas yakni Musni Umar yang lebih banyak main medsos daripada ngajar, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ada komisaris gak jelas yaitu Ges Khalifa yang lebih banyak memaki-maki pengkritik Anies di Twitter daripada mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi Ancol. Jadi jangan salah-salah, orang-orang ini berpotensi jadi menteri loh kalau Anies terpilih jadi presiden. Seperti Dr. Tifa bisa jadi menteri kesehatan, Musni Umar berpeluang jadi menteri pendidikan dan Ges Khalifa berpotensi jadi menteri BUMN menggantikan Erick Thohir kalau dia gak jadi nyalon gubernur DKI. Cadas. Bagaimana menurut Anda?
Miris, KPK ngeluh ke Mahfud MD serba salah usut kasus Formula E, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mungkin sebagian dari masyarakat sudah lelah dan bosan menunggu episode terbaru dari drama pengusutan kasus Formula E oleh KPK. KPK terus mengusut, tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya KPK serba salah karena menjadi korban dari framing tak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E, tapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK. KPK serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu bilang begini, Pak, kami ini serba salah, setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisasi Anies. Padahal tidak urusan ini dengan Anies, ini temuan BPK, kata Mahfud. Akhirnya pengiringan opini ini berhasil dan menjadi liar di telinga masyarakat. Ini membuat KPK dicap seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi saat ini Anies akan nyapres, apalagi saat ini situasi bakal makin sulit bagi KPK. Karena Demokrat dan PKS baru-baru ini memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Tapi saat ini posisi KPK makin sulit, jauh lebih sulit dari sebelum Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies. Memang sih, kadangkala isu politik macam-macam, kalau partai ini semuanya seolah menjadi pasien KPK lah, kata Mahfud. Intinya Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melapor kepada Presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian, maka dipastikan hal itu hanya tafsir publik. Tidak ada sama sekali, itu tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun jangan pertimbangan politik. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah, kata Mahfud. KPK sebenarnya terlampau lamban dalam mengusut kasus ini. KPK kalah lomba dengan pendukung Anies yang duluan membuat drama play victim. Mereka berhasil membuat kesan bahwa KPK adalah musuh yang sengaja membidik Anies agar gagal nyapres. KPK kecolongan, jadinya serba salah. Sekarang Anies katanya sudah dapat tiket capres karena meraih PT 20% untuk nyapres. Makin susahlah posisi KPK. Mau maju, banyak ranjau yang bertebaran. Mau mundur pun ada ranjau juga karena masyarakat sedang ikut memantau. Jujur saja, buzzer Anies sangat barbar dan tidak malu membuat isu segila mungkin demi memuluskan jalan Anies yang sebenarnya berlubang. Sekelas KPK pun dibikin sempoyongan dan sampai curhat ke Mahfud MD. Tapi apapun itu, KPK harus tetap konsisten dan tegas. Kalau memang misalnya Anies terlibat, hukum harus tetap ditegakkan, tidak ada jalan lagi. Kalau KPK mundur karena takut di framing aneh-aneh, berarti KPK takut dengan tekanan opini dari masyarakat. KPK jangan sampai takut karena ditekan massa. Sejarah sudah membuktikan, takut akan tekanan massa hanya akan menghasilkan kegilaan yang menjijikan. Lihat saja emak-emak di Sumut yang mengeluhkan suara toa, malah dihukum 1,5 tahun penjara. Perusak dan pembakar vihara malah dihukum beberapa bulan saja. Ahok yang hanya bicara apa yang dia alami dipelintir, tapi dihukum 2 tahun karena demo berjilid-jilid penuh ancaman mengerikan. Belum lagi pejabat-pejabat yang banyak memilih main aman ketimbang bertindak sesuai konstitusi. Contohnya isu pembangunan rumah ibadah minoritas. Banyak yang lebih mendengarkan desakan dari pemrotes ketimbang berlaku adil sesuai konstitusi. Intinya mereka main aman supaya tidak ada kericuhan lebih jauh. Kalau KPK takut, ya sudahlah. Anggap saja kasus Formula E ini tidak pernah ada. Atau lebih baik hentikan saja kasus ini dan bilang tidak ada pelanggaran hukum atau merugikan negara. Dian. KPK hanya mengeluh, percuma saja takkan menyelesaikan masalah. Tapi biang kerok ini memang disebabkan oleh Nasdem. Gara-gara partai satu ini, iklim politik jadi aneh dan anomali. Mendukung Anies sama dengan memberikan panggung kepada pendukung dan buzzer Anies yang rada stres itu untuk menebar kebodohan. Bagaimana menurut Anda?